Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat yang agung adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mampu untuk menjalankan tugas kita di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kepada Allah tabaraka wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni kematian. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup, bagaimanapun keadaannya, kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dan beliau mengambil satu kesimpulan. Wa yustadallu min hadhihi al-ayati al-karimah wa hiya qawluhu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala anna al-ibadata kas-salati wa nahwiha wajibatun ala al-insani ma dama 'aqluhu thabitan fayusalli bihasabi halihi. Diambil kesimpulan dari ayat yang mulia ini, yaitu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Bahwa ibadah itu seperti salat dan yang sejenisnya adalah wajib. Bagaimanapun keadaan manusia, selama akalnya masih berfungsi, maka dia salat sesuai dengan keadaannya. Kama thabata fi Sahih Al-Bukhari,
sebagaimana terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berarti dengan demikian bagaimanapun keadaan kita, maka kita wajib untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan dikurang-kurangi. Seperti salat sebagai contoh di sini. Kalau kita mampu, maka kita salat berdiri. Tapi ketika kita tidak mampu, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak bisa kita melakukannya, maka kita boleh salat untuk duduk. Tapi tidak ada dispensasi kita tidak melaksanakan salat. Sampai pun kalau kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, kemudian kita harus berbaring, maka salat dalam keadaan berbaring. Ini yang pertama. Kemudian kesimpulannya kedua, wa yustadalu biha ala taqti'ati man dhahaba min al-malahidah anna al-murada bil yaqinil ma'rifah. Ini adalah bantahan kepada orang yang disebut dengan al-malahidah, yaitu orang-orang yang mulhid, orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk menghindar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ketika mereka sudah mencapai ma'rifah, lalu mereka tidak lagi mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian dari manusia yang mengatakan dirinya ketika sudah sampai kepada derajat ma'rifah, maka tidak terikat dengan syariat. Maka paham yang demikian adalah paham yang keliru, paham yang sesat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kaum muslimin rahimakumullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Katsir juga menafsirkan, "Innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la li'ihtiyaji ilaihim." Tidak lain, aku menciptakan mereka manusia adalah agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Bukanlah itu adalah karena aku butuh kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Namun justru ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagai suatu kewajaran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai karunia dan nikmat untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah memang tugas utama dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah secara bahasa adalah at-tadallul wal inqiyad, yaitu kita menghambakan diri kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
seluruh kita, baik manusia itu beriman kepada Allah, manusia itu tidak beriman kepada Allah, semuanya akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian secara umum, manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah secara khusus atau disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau beramal saleh lillahi Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah, aku ini, yakni Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia seperti kalian. Namun aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu orang pun. Kaum muslimin rahimakumullah, amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Baik amal itu berupa amal yang wajib ataupun amal yang sunnah ataupun mustahabbah. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Perhatikan di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal saleh, lalu Allah Subhanahu wa taala iringi agar jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Menunjukkan bahwa amal saleh adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang kita kerjakan dari amal-amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yakni ketika kita beramal saleh harus ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas pernyataan tersebut, maka akan turun malaikat-malaikat yang mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian itu takut
dan jangan pula kalian itu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang surga itu dahulu kala kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini adalah berita gembira bagi setiap kita ketika kita itu beribadah sepanjang hidup kita. Kita mampu istiqamah untuk tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak di antara kita ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kemudian kita kembali malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal tidak demikian. Seluruh di dalam kehidupan kita adalah hendaknya diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kita menjalankan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat duniawi, maka itu semua juga bisa menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita niatkan amal-amal tersebut adalah untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, kemudian mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadika مخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.